eee, Ustadz Willy atau dipanggil, Ustadz Alif, ya silahkan, yang mana aja. Saya sendiri sebenarnya kalau secara background saya dulu dari ITB ya, dari Teknik Fisika kelas satunya. Nah, cuman belakangan, saya belajar bahasa Arab dan, sempat S2 juga di tafsir Quran di UIN, begitu. Sama juga kemudian ngambil kuliah S1 Syariah ya di Jakarta. Ya eee, mungkin waktunya terbatas ya, hanya 1 jam. Jadi sedikit informasi ya, materi i'rab ini adalah materi di mana pengalaman para guru bahasa Arab, tumbangnya pelajar-pelajar bahasa Arab tuh di materi ini, materi i'rab gitu. Jadi ini termasuk, salah satu yang paling sulit ya, untuk pemula ya, untuk pemula. Pemula itu salah satu paling sulit, kebingungan tuh nanti akan terasa di sini. Sebenarnya sebaiknya materi ini tidak diletakkan di awal menurut saya, mungkin agak sedikit belakangan ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Kalau di lembaga-lembaga kursus itu mungkin materinya bisa berminggu-minggu ya. Kalau saya sendiri, kita insya Allah bisa mengerjakan dalam waktu setengah hari ya. Setengah hari insya Allah para siswa itu udah bisa menguasai, bahkan bisa diuji. Eee, Namun di sini bahkan lebih ini lagi ya, bahkan cuma 1 jam, begitu. Ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya, kita coba aja. Paling tidak teman-teman mendapatkan overview-nya ya, gambaran besarnya daripada materi ini. Kalaupun mungkin lebih lebih sedikit dari jam 9 ya, mudah-mudahan nggak masalah ya. Baik, kita mulai. Mungkin, di sini ada admin ya. Admin mungkin saya minta ke ini ya, ke halaman pertama. Halaman pertama itu halaman berapa itu? Kalau itu ya, betul. Itu berarti halaman 13 ya. Bentar. Ya, bisa lebih perbesar nggak? Oke, baik. Ini bisa di-zoom ya. Jadi ini adalah buku yang sering kita pakai ya, yaitu buku apa, Al-Muyassar kalau bahasa Arabnya, karya Pak Aceng Zakaria. Kalau bahasa Indonesianya itu judulnya Ilmu Nahwu, Sistem Belajar 40 Jam. Ini salah satu buku paling populer ya, karena ya insya Allah bahasanya itu cukup memudahkan untuk pemula. Baik, jadi kita mulai ya. Ini kalau nggak jelas coba gini, coba di zoom in. Jadi apa namanya, jarinya diletakkan di layar, lalu kemudian di apa, di-zoom in ya, kayak kita nge-zoom biasa aja gitu. Jadi dilebarkan jarinya, ditekan ke layar, dilebarkan. Nanti dia akan lebih besar, begitu. Terus yang selanjutnya adalah sebaiknya Ini ada suara campuran nih kayaknya. Ya, baik. Mungkin yang lain, admin tolong yang ini ya, yang mungkin dari suara yang dari luar di-mute-kan dulu. Baik ya, sudah jelas ya? Ya, kita mulai ya. Jadi isim mu'rab, jadi dalam bahasa Arab itu isim itu terbagi dua ya. Dari sisi perubahannya itu ada isim mabni, ada isim mu'rab. Isim mabni itu isim yang dia tidak mengalami perubahan. Jadi ketika amil itu apa ya? Amil itu adalah sesuatu yang datang sebelum kata itu. Misalnya huruf jer atau misalnya fiil atau apapun ya. Ketika dia menghampiri kata tersebut, nah nanti kata tersebut dia ada yang mengalami perubahan disebut dengan mu'rab, ada yang tidak mengalami perubahan disebut dengan mabni. Nah, kalau yang mabni itu contohnya misalnya isim domir, ya, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antum, antum, dan seterusnya. Ya, lalu kemudian misalnya isim isyarah ya, hadza, hadhihi, ya, haula, ulaika, haulai, dan sebagainya. Nah, itu ada sekitar 5 poin ya, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham. Nanti itu tidak dalam bahasan kita kali ini. Sekarang bahasan kita itu adalah pada isim mu'rab. Nah, isim mu'rab itu ada 9. Ada 9. Jadi yang pertama itu mufrad. Mufrad itu adalah isim menunjukkan bilangan satu atau singular ya. Ini saya coba ini ya. Ya,
Kebaca ya, isim mufrad dan isim menggunakan bilangan satu, singular, baik itu orang, tempat, benda. Contohnya baitun, baitun artinya satu rumah, waladun, seorang anak laki-laki, muslimun, seorang muslim, bintun, seorang anak perempuan. Itu mufrad, ya. Nah, lawannya mufrad itu atau apa ya, counterpartnya itu adalah musana. Admin bisa ke bawah lagi nggak itu? Musananya ke bawah, bawahnya kepotong. Baik. Ya. Nah, musana itu kalau tadi mufrad satu, musana itu dia menunjukkan dua. Nah, gitu. Nah, tadi contoh waladun, kalau waladun itu satu, kalau duanya dia ditambah alif dan nun, ya. Jadi waladani, ya. Kalau rojulun, jadi rojulani, ya. Rojulun artinya satu orang lagi, kalau rojulani dua orang lelaki. Kemudian baitun, tadi kita di yang pertama ada baitun ya, itu satu rumah. Nah, kalau dua rumah, baitani. Jadi ditambahkan alif dan nun, ya, ditambahkan alif dan nun. Begitu. Lalu kemudian bintun, anak perempuan, bintani. Gampang ya? Ya. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin bisa lewat message ya. Bisa lewat message atau raise hand ya. Boleh nanti daripada terlalu lama gitu. Jadi nanti pertanyaannya boleh di tengah, boleh juga nanti di akhir. Baik, jadi ciri musana itu adalah dia berakhiran ani atau aini. Ani atau aini. Baik, admin lanjut ke halaman berikutnya. Eh, Halaman berikutnya itu halaman 14 ya. Halaman 14. Baik, ya. Jadi untuk buat satu tambahkan saja ani atau aini. Nah, tadi ini ada bintun jadi baitani atau baitaini. Nah, jadi dia bisa alif nun, bisa ya nun ya. Coba lihat di situ ada bintun asalnya baitun jadi baitani atau baitaini. Coba lihat itu ada tambahan alif nun dan ya nun ya. Seperti itu. Jadi dia bisa dua itu. Daftarun, apa arti daftarun? Daftarun itu artinya buku ya, buku catatan, buku tulis. Daftarun jadi daftaroni atau daftaroni. Kafirun, orang kafir. Kafironi atau kafiroini. Begitu. Nah, itu kalau dia berakhiran nun, berakhiran huruf selain tarbutoh ya. Coba ke bawah lagi, admin, ke bawah. Nah, kalau bentuk mufrodnya itu akhirnya tamarbutoh, ya. Nah, jadi dia mirip-mirip sebenarnya ya, ditambah alif nun dan ya nun. Jadi misalnya madrasatun. Madrasatun artinya sekolah, jadi madrasatani atau madrasataini. Jadi bisa alif nun atau ya nun. Muslimatun, muslimatani, muslimataini. Begitu. Ya, ini ada latihan tapi kita skip aja. Lanjut admin ke yang tiga. Nah, bagian ketiga daripada isi mu'rob itu jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim. Ah, jadi kan jamak muzakkar contoh ini ya. Jamak kalau tadi kalau musanna kan menunjukkan dua orang. Kalau jamak muzakkar salim dia menunjukkan banyak. Jadi laki-laki banyak gitu, ya. Muzakkar itu artinya laki-laki, salim itu perubahannya itu apa ya? Perubahannya itu lurus. Salim itu artinya sehat, lurus. Itu lawannya itu taksir ya, taksir. Nah, nanti kita sebentar lagi kita akan masuk ke taksir. Jadi contohnya ini, muslim misalnya. Muslim, muslimun artinya seorang muslim. Nah, kalau dua orang muslim apa tadi? Ada yang tahu nggak? Muslimani, ya, tambah anun. Muslimani atau muslimaini. Nah, kalau muslimnya banyak, tambahnya bukan alif nun tapi waw nun, ya. Jadi muslimun, muslimun, ya, menjadi muslimuna. Muslimuna atau muslimina. Muslimuna atau muslimina. Oke. Contoh lagi berikutnya kafirun jadi kafiruna, kafirina. Ya, lalu kemudian orang alim, orang yang mengetahui, alimun, alim. Kita bilang alim. Nah,
Untuk bentuk jamaknya alimuna. Nah, alimuna. Itu kalau jamaknya ditambah waw nun. Baik. Ini ada lagi ya. Contoh misalnya munafikun, munafiquna, musyrikun, musyrikuna. Nah, kalau di jamu mudzakkar salim nih opsinya bisa dua, bisa una, bisa ina ya. Jadi sebentar admin ke sebelumnya tadi ada munafiquna itu waw nun, munafiqina ya nun. Begitu, tergantung kedudukannya. Nanti penjelasannya di ini ya, di berikutnya ya. Musyrikun, musyrikuna, musyrikina. Baik, lanjut. Jamak mudzakkar salim ya. Ini udah ya hampir sama. Ya, kita percepat aja. Sedikit sebelah kiri nggak? Oh ya, baik ini Muhammadun, Muhammaduna. Jadi nama orang laki-laki. Jadi kalau misalnya Muhammad itu kan satu orang nama Muhammad. Kalau Muhammadnya banyak itu Muhammaduna. Aliun kalau satu orang. Kalau alinya banyak Aliuna. Begitu. Kadibun, kadibuna, zolimun, zolimuna. Gitu. Ya, lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 17. Oh, ada 17 ada nggak? Oh, kayaknya kelewat deh. Itu udah kelompat ke ini ya. Coba halaman 17. Jamak muannats salim. Oh, 16. Baik, setelah 16, 17 ada nggak? Coba cek. Apa jangan-jangan ini? Nggak sampai ininya apa? PDF-nya. Apa namanya? Screenshot-nya sampai nggak? Kalau yang 17 nggak ada, saya dulu kirim. Nah, ini saya bikin di PPT kan, di PowerPoint. Setelah ini, setelah 16, halaman berapa yang tersedia? Langsung 20, halaman 20. Oh. Langsung 20 ya? Nggak apa-apa, bisa langsung dikirimin aja, Zat. Baik-baik, saya kirim sekarang ya. Saya kirim sekarang. Gitu ya. Tiga belas, 14, 15. Kalau di sini sudah dikirim di sini. Lengkap ini. Saya kirim tadi ke Kang Irfan ya. Coba Kang Irfan dicek di WA-nya. 15, 16, 17, 18. Bisa dicek Kang Irfan. 20, 21, 22. Nah, kayak udah lengkap, sudah lengkap. Udah ada, Zat. Udah ada. Lagi download dulu sebentar. Kalau ada pertanyaan silakan di chat di ini ya, di message ya. Baik. Jemput belum? Ya, gimana Kang?
waktunya. Gimana Kang Ivan? Ya Kang, oke. Udah ada ya? Baik, kita masuk ini ya, yang keempat ya, dari 9 itu. Dari 9 isim mu'rab tuh, yang keempat adalah jamak muannats salim. Tadi ingat yang pertama apa? Mufrad, tunggal. Yang kedua musanna itu ganda, kemudian jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar itu dia jamak. Jamak itu dia 3 dan lebih ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada tunggal, ada ganda, ada jamak. Jamak. Jadi kalau mulai 3 itu sudah jamak. 3 dan seterusnya mulai jamak. Nah, jamak nanti dibagi lagi. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannats salim. Ya. Nah, jamak muannats salim itu dia muannats itu artinya perempuan ya. Jadi kalau muzakkar itu laki-laki, kalau muannats perempuan. Jadi ini jamak yang menunjukkan perempuan. Contoh misalnya solihah, solihah gitu. Solihah itu bisa dilihat ya, dia tamar butoh. Di antara hal yang menunjukkan perempuan dalam bahasa Arab itu dia adalah isim menggunakan tamar butoh secara umum ya, secara umum walaupun nanti ada pengecualian. Maka solihah itu satu orang wanita yang solih ya, solihatun gitu. Nah, solihatun itu kalau jamaknya apa? Nah, tamar butohnya itu berubah menjadi alif ta. Nah, coba lihat ya. Tamar butoh berubah ada alif ta. Jadi menjadi solihat. Nah, makanya ada muslimah, ada muslimat ya. Kalau muslimah itu berarti si muslimahnya satu orang. Kalau muslimat itu berarti banyak orang. Baik, lanjut. Lalu kemudian ada hasanah. Hasanah itu kebaikan ya. Kalau hasanah kebaikan, tapi kalau hasanat ya, tamar butohnya ditambahkan alif dan ta. Itu berarti kebaikannya banyak. Hasanat ya. Makanya kita kalau dalam doa itu Rabbana atina fid dunya hasanat. Nah, berarti kita minta itu kebaikan yang banyak. Lalu kafirun ya. Kafirun berarti orang kafir wanita ya. Maka jamannya kafirotun ya. Kafirotun berarti wanita-wanita kafir yang banyak. Ya, mudah ya. Insyaallah mudah ya. Kalau tadi ditambah waw nun ya. Sekarang tamar butonya berubah menjadi alif dan ta. Jadi tamar buto diganti alif dan ta. Insyaallah gampang ya. Lanjut berikutnya. Lanjut halaman 18. Oh, ini isim yang 5 ya. Sebentar. Isim yang 5. Itu 18 kelewat, kayaknya kelewat juga ya. 18. Tadi kan setelah 17 harusnya 18. Kelewat ya? Belum juga ya? Ya udah nggak apa-apa. Kita mangga misalnya mau 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 Asmaul Homsa dulu boleh, tapi kalau 18-nya ada kita bahas juga nggak? Biasa dilewat aja ke halaman 20, nanti halaman 18-nya belum ada. Baik. Kita ke Asmaul Homsa ya. Jadi kalau sedikit aja halaman 18 itu sebenarnya udah saya kirim, tapi nanti bisa nyusul ya. Baik, silakan kalau ada yang ini ada keperluan nggak usah. Ya, sekarang kita ke isim yang 5 ya. Jadi Asmaul Homsah. Asmaul Homsah itu ya, itu dia ada 5 kata dalam bahasa Arab, yaitu abun, akhun ya. Abun itu artinya bapak, akhun itu saudara, kemudian hamun ipar atau mertua, kemudian fu dan zu. Fu itu artinya mulut, zu artinya milik ya. Nah, abun, akhun dan 5 kata ini ketika dia bertemu dengan domir ya, domir misalnya ka gitu kan. Maka biasanya itu ini agak ini ya gitu. Jadi dia abuka itu dia muncul, harusnya kan abun itu tidak ada waw ya. Itu bisa dilihat abun itu ada waw. Tapi ketika dia ketemu domir dia jadi muncul waw, abuka. Ketika dalam bentuk ini, dalam bentuk kasrohnya abika harusnya tidak ada iya, tapi karena ini asma homsah khusus dia muncul abika. Ketika dia dalam keadaan fathah atau mansub aban, maka ketika disandarkan dengan apa namanya domir, salah satu domir ya, itu jadi dia muncul alif. Nah, jadi dia ada kemunculan
huruf waw, ya, dan alif gitu. Tergantung si abunnya tadi, abun, aban, atau abin. Abun, aban, atau abin, ya begitu. Sebentar. Ya, jadi kita mungkin jangan terlalu berlama-lama ya, karena ini materi idrab ini sebenarnya banyak ya. Bisa kalau di lembaga kursus bisa berminggu-minggu gitu. Kita coba percepat aja. Jadi prinsipnya gitu. Prinsipnya dia ada 5, ada abun, ahun, fu, hamun, dengan zu. Nah, dia 5 yang itu ketika bertemu dengan domir, maka muncul huruf waw, atau muncul ya, atau muncul huruf alif. Itu aja prinsipnya. Gitu. Dibuat mudah aja. Seperti itu. Baik, lanjut. Setelah SIM yang 5, kita ke berikutnya. Langsung ke maksur ya, maksur sama mangkus. Baik, sekarang maksur dulu. Maksur di atas, tadi di atas. Maksur. Maksur ini begini. Maksur itu dia adalah isim yang berakhiran alif lazimah. Ya, alif lazimah. Sementara mangkus berakhiran ya lazimah gitu. Alif lazimah itu apa tuh? Coba lihat itu. Itu ada Isa, Musa. Jadi di huruf terakhir Isa itu dia ada huruf alif ya. Dia bukan huruf ya itu. Dia huruf alif gitu. Tapi alifnya kita bilang alif bengkok. Nah, kalau dalam bahasa Arab diistilahkan alif lazimah. Ya, kalau bahasa kita mungkin gampangnya alif bengkok lah ya. Seperti itu. Bahasa gampangnya, maksudnya cirinya tuh kayak dia ada bengkokan gitu, makanya populer tuh alif bengkok begitu. Jadi Isa, Musa, Al-Huda, Al-Mustafa, nah dia semua tuh berakhiran dengan alif lazimah ya. Lazimah sebenarnya lazimah tuh tetap gitu ya, tetap gitu. Tetapi ya kita mungkin lebih gampangnya kita bilang alif bengkok begitu ya. Begitu. Simpel ya, simpel. Jadi jangan dibuat susah. Pokoknya kalau ada isim, ujungnya tuh alif yang seperti ini, ada kayak cacing gitu, bengkok, itu namanya isim maksur. Dah, sesederhana itu. Ya, sederhana itu. Lanjut di bawahnya. Itu maksur. Sekarang kita mangkus. Mangkus. Nah, kalau mangkus, dia berakhiran ya lazimah. Jadi secara penampakan alif lazimah sama ya lazimah itu mirip. Coba ke halaman berikutnya, admin. Halaman berikutnya, halaman 23. Nah, baik. Nah, itu ada al-hadi, az-zani, ar-ra'i, al-qadi gitu ya. Ya, al-hadi itu yang beri petunjuk, ya, ar-ra'i penggembala, al-qadi itu hakim. Nah, ini itu kan kita lihat ujungnya juga mirip tadi kan, kayak alif bengkok kan. Mirip ya. Nah, tetapi ini bukan alif lazimah, ini adalah ya lazimah. Begitu, ya lazimah gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya tadi kalau yang isi maksur atau yang berakhir alif lazimah itu dia huruf sebelumnya fathah. Kalau ini yang mankus huruf sebelumnya kasroh. Dah, itu aja bedanya. Coba al-qadi. Do di sana kan dia kasroh ya. Nah, kalau do sana kasroh berarti setelahnya itu bukan alif tapi ya gitu. Ya lazimah. Ar-ra'i, penggembala. Nah, ain itu dia tandanya kasroh ya. Nah, kalau tandanya kasroh berarti setelahnya itu bukan alif tetapi ya lazimah gitu. Lalu kemudian al-hadi, pemberi petunjuk gitu ya, pemandu, pemberi petunjuk. Nah, huruf dalnya itu kasroh kan? Nah, karena jadi kasroh setelahnya itu ya gitu. Nah, tadi kalau Isa, Musa, kalau Isa, sa itu kan dia fathah ya. Maka setelah sa itu ada alif, ada yang bengkok, berarti itu adalah alif lazimah. Musa juga alif lazimah. Begitu ya. Jadi simpel ya pembedanya. Kalau isim maksur dia berakhiran alif lazimah, isim mangkus dia berakhiran ya lazimah. Bagaimana membedakannya? Lihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya fathah berarti dia alif lazimah. Kalau sebelumnya kasroh berarti dia ya lazimah. Begitu ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang adalah isim alazi layun sorif. Ini atau isim alazi tanya yang layun sorif. Yun sorif itu artinya dia tidak mengalami ini ya, tidak tidak mengalami perubahan. Maksudnya gini, maksudnya lo gampangnya gini. Isim goir munsorif atau isim alazi layun sorif itu isim yang dia tidak dibaca tanwin. Begitu. Dia ada beberapa kata, tapi itu ada pembahasan khusus ya, ada pembahasan khusus. Jadi contoh di sini misalnya adalah Aisyah, ya Aisyah itu nama ini ya, Aisyah radhiyallahu anha.
ya, nama perempuan. Nah, ini itu salah satu contoh yang tidak boleh ditanwin. Jadi tidak bisa Aisyatun, itu tidak bisa, harus Aisyah. Fatimah juga tidak. Lalu kemudian Ibrahim. Nah, itu tidak bisa Ibrahimun. Nah, karena apa? Ini dia nama ini ya, nama non Arab. Ibrahim itu nama Ibrani, ya bukan nama Arab ya. Nah, dia nama non Arab itu tidak boleh disukunkan, tidak boleh ditanwin, begitu. Nah, ini isim ghairul munsharif ini juga ada salah satu apa namanya jenis daripada isim yang mu'rab gitu. Baik, sudah 9 ya. Admin kalau yang tadi belum bisa ya, yang jamak taksir belum bisa ya, halaman berapa tadi? Halaman 18 belum bisa dibuka ya? Belum ada ya? Belum, belum kekirim. Baik, nggak apa-apa. Jadi saya jelaskan aja secara lisan ya. Jadi yang tadi yang tidak muncul itu namanya jamak taksir. Ya, saya bacakan aja. Jamak, tadi kan kita ada jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jadi jamak itu bagi 3. Nah, kalau taksir itu arti dari kata taksir itu dia pecah gitu. Pecah. Kalau salim dia artinya selamat. Jadi kalau jamak yang salim itu dia polanya sudah ada pola. Contoh tadi misalnya muslimun, muslimuna. Muslim ya, muslimun kalau diwakaf jadi muslimuna. Kafir, kafiruna. Musyrik, musyrikuna. Gampang kan? Lalu apa lagi tuh? Misalnya apa ya? Ya itu ya, seperti itu ya. Jadi gampang, tinggal kita kasih waw nun gitu ya. Nah, kalau tadi yang perempuan misalnya madrasah ditambah alif dan ta berubah gitu ya. Nah, itu jadi polanya sudah jelas ya. Kalau yang untuk muzakarnya waw nun, kalau untuk muannasnya tambah berubah menjadi alif dan ta. Itu kalau yang apa namanya? Itu yang salim ya. Nah, kalau taksir dia tidak ada pola ya. Contoh misalnya begini, waladun. Waladun artinya anak. Nah, apa jamaknya? Apakah waladuna? Oh, tidak ada. Jadi waladuna itu tidak ada dalam bahasa Arab. Yang ada aulad gitu. Jadi kalau walad artinya anak, kalau jamak daripada walad apa? Aulad. Aulad artinya anak-anak ya. Gitu. Kemudian baitun. Baitun bagaimana jamaknya? Apakah baituna? Enggak, salah. Tapi buyutun. Nah, buyut dari bait jadi buyut. Nah, buyut itu artinya jamak daripada bait. Ya, buyut itu jamak dari bait, artinya rumah-rumah. Kemudian rojulun artinya laki-laki. Bagaimana bentuk jamak ininya? Jamaknya apakah rojuluna? Tidak ada rojuluna ya. Yang ada rijalun. Ya, jadi jamak taksir ya. Jadi jamak taksir adalah jamak yang tidak ada pola. Begitu. Jadi kita simai artinya kita dengarkan apa orang Arab mengucapkan bentuk jamaknya. Begitu. Baik, jadi saya ulang ya. Tadi ada pertanyaan, ada 9 ya. Jadi isim yang mu'rab dalam bahasa Arab ada 9. Yang pertama mufrad, ya, itu tunggal. Yang kedua musanna. Musanna itu ganda. Yang ketiga itu jamak. Jamak yang pertama itu jamak muzakkar salim. Jadi jamak yang salim, yang terpola tapi untuk laki-laki. Lalu ada jamak muannas salim. Dia jamak salim terpola tapi untuk perempuan. Itu yang keempat. Yang kelima jamak taksir. Nah, jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan ya. Dalam bahasa Inggris itu ada namanya irregular verb ya. Jadi ada regular verb, ada irregular verb. Kurang lebih seperti itu, mirip. Yang keenam ada asmaul khamsah, isim yang 5. Hanya ada 5. 5 kata: abun, ahun, hamun, fu, dan zu. Nah, begitu. Lalu kemudian yang ketujuh tadi isim maksur. Isim maksur isim yang berakhiran alif lazimah ya, kayak Isa, Musa, Huda. Lalu isim mankus isim berakhiran ya lazimah. Contoh al-qadi, ar-ra'i, al-hadi. Yang terakhir adalah isim ghair munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin ya, tidak bertanwin. Begitu. Ada 9 ya, ada 9. Baik, udah ini ya. Nah, sudah bisa ini ya. Ini mungkin kalau teman-teman apa, wah ini kayaknya banyak banget langsung gitu ya. Ya ini soalnya kita kilat ya. Kalau di apa lembaga-lembaga itu berminggu-minggu belajar ini. Gitu. Ini kita coba 1 jam coba apa ya?
kita pahamkan gitu ya 1 jam. Jadi memang agak cepat jadinya, tapi nggak apa-apa. Gitu. Baik, jadi sudah ya 9 tadi sudah dapat ya. Sebenarnya kalau saya ngajar di ini di kelas langsung itu saya langsung minta di-store-kan gitu. Jadi makanya di sini saya mungkin juga minta teman-teman itu diingat-ingat yang 9 tadi ya, mufrad, musanna. Ini di gambar ada ya. Di gambar ada. Sebelah kanan itu ada al-asma. Al-asma itu artinya jamak daripada isim ya. Kalau isim itu isim kata benda ya. Nah, jamaknya asma. Ada asmaul husna, isim-isim yang atau nama-nama yang bagus. Isim itu bisa kata benda, bisa artinya nama. Baik, itu al-asma itu ada 9 ya. Sebagaimana sudah saya jelaskan, ada mufrad, ada musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, maksur, mangkus sama isim ghairu munsharif atau kalau di sini tertulis isim allazi la yunsharif. Baik, paham ya 9 ini ya. Kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan lagi. Tadi yang bertanya ada yang bertanya sudah saya jawab tadi ya. Yang bertanya tentang yang 9 itu. Baik, lanjut admin, mana gambarnya? Baik, nah inti belajar kita di tabel ini. Dan tabel ini harus dihafalkan ya, di luar kepala gitu. Jadi kalau ingin bisa bahasa Arab, nggak ada pilihan lain. Ini tabel harus dihafalkan. Begitu. Dan biasanya kalau saya di kelas normal itu setengah jam, paling lama 1 jam sudah hafal. Sudah hafal bisa. Di tes semua udah pada bisa gitu, sudah bisa. Jadi di sini pertama saya jelaskan dulu, setelah ini mungkin saya minta waktu 5 menit, 10 menit agar dia hafal ya. Dihafalin, kalau bisa nanti ada yang beberapa orang yang maju dalam arti begini ya, saya minta untuk mengulang tabel ini ya. Jadi tabel ini nanti dihafalkan, lalu kemudian di apa namanya, diceritakan ulang tabel ini. Begitu. Baik, kita mulai ya. Jadi udah ada 9 tadi, ada 9 isim gitu. Nah, sekarang begini, kita akan ini ada namanya ini apa namanya ini? Oh, kurang jelas tulisan di atas ya, ketutup. Jadi ini artinya isi-isi mu'rab dan tanda perubahannya. Begitu. Nah, jadi isim itu dia berubahnya itu dalam 3 kemungkinan ya, marfu, mansub, dan majrur. Marfu itu apa? Nah, marfu itu udah gampangnya marfu itu berakhiran domah itu. Definisi yang paling gampang untuk pemula. Apa tuh marfu atau rofa? Artinya dia berakhiran domah gitu ya. Nah, kalau mansub berakhiran fathah. Majrur berakhiran kasroh. Itu yang paling gampangnya. Walaupun nggak mutlak seperti itu, tapi itu mungkin diterima dulu seperti itu ya. Yang bentuk tanda marfu itu tanda utamanya adalah domah, mansub tanda utamanya adalah fathah, majrur tanda utamanya adalah kasroh. Paham ya? Oke, paham. Baik, lanjut. Kemudian kita ambil mufrad ya, isim mufrad, isim yang menunjukkan satu ya. Kalau musanna tadi 2. Nah, kita ambil contoh di sini waladun. Waladun apa artinya? Anak ya. Anak laki-laki itu artinya waladun. Begitu. Nah, waladun sebelumnya saya informasikan bahwa dalam bahasa Arab itu isim itu bentuk asalnya marfu ya. Jadi kan ada marfu, mansub, majrur. Nah, asal itu apa? Yang menjadi asal itu adalah marfu gitu. Jadi kalau ada waladun, waladan, waladin, yang menjadi asal, yang aslinya itu apa? Asolahnya itu adalah waladun, bukan waladan. Sama kalau misalnya ditanya, kalian mungkin dalam Quran sering dengar nama Allah ya. Allah ada Allahu, kadang-kadang berakhir Allahu, kadang berakhir Allaha, kadang berakhir Allahi. Nah, kalau ditanya apa asalnya yang menjadi asolah gitu, itu adalah Allahu. Jadi ketika tidak ada amil, tidak ada faktor yang memberikan perubahan, maka bentuk asal daripada lafaz Allah itu ada Allahu. Begitu juga misalnya Muhammad. Muhammad. Kalau di wakaf itu Muhammad, tapi kalau di wakaf dia ada Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, bentuk asalnya ketika tidak mengalami perubahan apapun maka adalah Muhammadun. Baik ya. Jadi marfu itu adalah bentuk asalnya. Nah, walad walad itu marfunya apa? Nah, marfunya gampang tuh. Itu waladun. Mansubnya waladan, majurnya waladin. Ini paling gampang, paling simpel ya. Waladun, waladan, waladin. Jadi waladun itu apa alamat marfu'nya? Alamat itu tanda marfu'nya. Karena gini, marfu' itu nanti dia selamanya domah. Ya, marfu' itu ada nanti ada yang alif, ada yang waw, ada macam-macam. Tapi yang paling utama marfu' itu domah. Nah, jadi ini paling sederhana nih. Untuk mufrad
maka marfu'nya itu dengan domah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh. Paham? Jadi pahami ya, paling gampang nih. Ya. Jadi mufrad kita ambil contoh waladun. Sebenarnya bisa banyak kata, bisa muslimun misalnya. Nah, marfu'nya itu dengan domah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh. Itu. Gampang ya, paling gampang ini. Jadi waladun, waladan, waladin, domah, fathah, kasroh. Sip, baik. Kita lanjut yang kedua, musanna. Nah, musanna tadi kita sudah pelajari ya. Musanna itu ganda. Jadi kalau waladun itu satu, maka kalau gandanya itu ditambah alif dan nun. Nah, ditambah alif dan nun. Itu untuk marfu'nya. Untuk marfu'nya ditambah alif dan nun. Makanya di sini alamah atau alamat itu artinya tanda. Gitu, tanda. Kalian lihat waladani, apa huruf pertama setelah dal? Itu huruf alif kan. Nah, karena itu para ulama mengatakan tanda marfu'nya adalah alif. Gitu ya. Karena huruf yang pertama yang dijumpai setelah dal itu kan huruf aslinya. Itu adalah huruf alif. Maka dikatakan tandanya alif. Gitu. Nah, jadi musanna ini dia waladani untuk marfu'nya, waladaini untuk mansubnya, waladaini juga untuk majurnya. Oke, apa tadi? Waladani, waladaini, waladaini. Gampang ya? Kalau tadi kan kalau waladun, waladan, waladin. Itu kalau mufrad. Sekarang yang musanna, waladani, waladaini, waladaini. Gitu. Ustadz, kenapa sih jadi waladaini gitu kan? Kenapa nggak waladaina atau waladainu gitu kan? Nah, itu jawabannya dari sononya. Dari sononya gitu. Kita tanya ke orang Arab juga bingung mereka. Dari zaman kakek moyang mereka udah seperti itu. Jadi ini tidak ada apa ya, tidak ada penjelasan yang apa ya. Ya artinya jawabannya dari sononya. Jadi ini kita murni mendengar orang-orang berbicara dan kita hafal, kita ikuti. Baik, bisa dipahami ya. Waladani, waladaini, waladaini gitu ya. Nah, jadi ini untuk marfunya tandanya alif. Untuk mansubnya yang waladaini, coba lihat setelah dal itu apa huruf pertamanya? Huruf ya. Jadi mansubnya itu tandanya adalah ya. Sama juga untuk majrur, ya, majrur tanda pertama itu setelah dal adalah ya, ya. Baik, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya jamak muzakkar salim. Nah, tadi di sini digunakan contohnya muslimun. Jadi asal katanya muslimun ya tanpa waw, muslimun aja, muslim huruf mimnya dikasih apa ya domatain ya. Muslimun atau kalau diwakaf muslim. Nah, ketika jamak ditambahkan waw dan nun. Jadi muslimuna. Ya, muslimuna tadi kita sudah dijelaskan ya. Nah, ini muslimuna, maka huruf pertama yang muncul yang hadir setelah huruf asalnya itu huruf mim apa huruf apa? Huruf waw. Nah, maka para ulama mengatakan untuk jamak muzakkar salim ya, marfu'nya itu tandanya dengan waw gitu ya. Nah, itu marfu'nya muslimun. Nah, nanti mansub sama majurnya muslimin. Jadi muslimuna, muslimina. Majurnya juga muslimina. Kalian lihat tanda huruf pertama yang muncul setelah mim adalah apa? Huruf ya. Ya, huruf ya. Jadi kan huruf asal kan muslim ya. Nah, kemudian ada tambahan ya sama nun. Nah, karena ya itu yang pertama kali muncul setelah mim, maka para ulama mengatakan tandanya ya. Begitu juga majrur ya, tandanya ya. Baik. Rasanya insya Allah bisa difahami ya. Jadi untuk jamak muzakkar salim itu muslimuna, muslimina, muslimina. Nah, gitu. Jadi untuk mansub majrurnya sama. Baik, itu yang untuk jamak muzakkar salim. Sekarang kita jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim tadi kan contoh muslimah ya, tamar butoh. Nah, tamar butohnya itu ya berubah menjadi alif dan ta ya. Jadi muslimatun atau muslimat. Kalau diwakafkan muslimat. Baik. Itu untuk marfu muslimat. Kalau muslimatun, kalau untuk mansub coba lihat jadi muslimatin, untuk majrur muslimatin. Jadi muslimatun, muslimatin, muslimatin. Ya. Bisa difahami ya? Maka tandanya apa? Nah, para ulama melihat perbedaannya itu pada
yang satu domatain, yang ini kasrotain ya. Maka kemudian dikatakan marfu'nya itu tandanya adalah domah ya untuk jamak muannats salim ya. Untuk mansubnya kasroh dan untuk majurnya kasroh juga. Begitu. Baik, sekarang kita jamak taksir. Nah, jamak taksir yang tadi ya, jamak yang dia tidak beraturan, irregular verb gitu ya. Nah, contoh ini, waladun. Waladun itu kan artinya anak laki-laki. Jamaknya apa? Apakah waladuna? Tidak, tidak ada waladuna dalam bahasa Arab. Jadi dia bentuk jamaknya aulad. Ya, aulad ya. Artinya anak-anak ya, anak-anak laki-laki yang banyak. Auladun. Nah, bentuk mansubnya auladan. Auladan. Bentuk majurnya auladin. Jadi auladun, auladan, auladin. Gampang ya. Auladun, auladan, auladin. Artinya ini mirip seperti mufrad tadi. Waladun, waladan, waladin. Ini auladun, auladan, auladin. Nah, karena sama, maka dikatakan juga candanya adalah domah, fathah, kasroh. Baik. Itu jamak taksir. Selanjutnya asmaul khamsah. Tadi yang saya bilang hanya ada 5 kata ya. Sebenarnya ada 6 kata tapi itu nanti di buku lanjut ya. Biasa kalau di buku untuk pemula biasanya hanya 5 kata. Abun, ahun, hamun, fu dan zu. Itu. Nah, di sini kita contohkan abun. Nah, dia ini al-muhom satu dia harus bertemu domir ya. Jadi kalau dia hanya abun saja dia nggak jadi ini, efeknya nggak keluar gitu. Jadi di sini abun dia ketemu dengan domir. Domir apa? Misalnya abuhu, abuha, abuka. Jadi abuka itu bapakmu. Kalau abuhu bapaknya dia, abuha bapaknya dia perempuan. Nah, di sini kita ambilkan contoh nih abuka. Ya, abuka bapakmu. Ya. Nah, di sini itu saya bilang, harusnya kan abun ini 2 kata, abun gitu. Nah, tetapi karena khusus di asma khamsah dia muncul huruf waw. Nah, huruf waw itu sebagai tanda marfu'nya. Abuka. Sementara ini yang dalam keadaan mansub dia aban. Maka kemudian ketika disandar ke domir jadi abaka. Untuk majrur abin jadi abika. Maka kalau yang tadi dengan domah ini tadi kalau waladun atau auladun kan dengan domah ya. Marfu'nya dengan domah. Waladun itu kan marfu'nya dengan domatain ya. Waladun. Auladun juga domah. Nah, kalau ini dia bukan dengan domah tapi dengan waw. Jadi dibedakan antara domah dengan waw. Kalau domah itu adalah tanda baca, kalau waw itu huruf. Ya, waw itu huruf hijaiyah. Jadi di sini abuka itu tandanya waw, tanda marfu'nya. Lalu kemudian mansubnya abaka tanda mansubnya adalah alif. Lalu kemudian abika itu dengan ya. Begitu. Nah, ini khusus nih jarang muncul ya, jarang muncul. Jadi tapi konsepnya nggak susah ya. Dia cuma muncul huruf baru aja, muncul huruf waw, huruf alif sama huruf ya, itu aja, sesimpel itu aja. Baik, lalu berikutnya maksur. Ini paling gampang ini, maksur. Ya. Si maksur tadi kita masih ingat, isim maksur itu adalah isim yang dia berakhiran alif lazimah ya. Ada Isa, ada Ngisa, Nabi Isa ya. Ada Musa. Nah, di sini dicontohkan Musa. Musa ini bentuk marfu'nya Musa, bentuk majrurnya mansubnya Musa, bentuk majrurnya Musa juga. Jadi Musa semua, Musa ini paling gampang ini. Jadi nggak mengalami perubahan. Ya. Maksudnya nggak perubahan begini. Jadi kalau menurut para ulama, dia secara lafaz nggak berubah, tetapi secara apa ya? Secara nahwu dia berubah. Jadi ini ada istilah para ulama, kita ikutin aja. Mungkin adik-adik atau apa teman-teman di sini dengan istilahnya agak bingung. Dah, yang istilah bingung kita kesampaikan dulu. Jadi di sini para ulama misalkan domah muqaddaroh. Apa domah muqaddaroh? Maksudnya domah yang dikira-kirakan. Kenapa? Ini Musa kan nggak muncul, nggak ini ya, nggak keluar domahnya. Jadi diistilahkan mereka domah yang dikira. Muqaddaroh itu dikira-kirakan. Gitu. Dikira-kirakan, dianggap domah. Nah, gitu lah, dianggap domah. Ada kemudian ini yang mansubnya Musa juga kan gitu. Nggak keluar. Nah, tapi mereka bilang ini dianggap farhah atau dikira-kirakan farhah. Lalu kemudian yang berikutnya Musa juga ya dianggap kasroh ya. Kasroh muqaddaroh. Tetapi udah itu kita sampaikan dulu. Yang penting adik-adik tahu kalau untuk isi maksur itu untuk marfu, mansub dan majurnya dia tetap ya. Secara lafaz dan tulisan dia tetap Musa. Ya, itu paling gampang isi maksur. Nah, isi mangkus mirip-mirip ya. Al-qadi. Nah, domah muqaddaroh al-qadi. Nah, lalu kalau langsung lanjut lihat yang kasrohnya ya, kasrohnya yang majurnya al-qadi juga, al-qadi. Ya. Nah, dia hanya ada perbedaan di mansubnya. Yang tadi al-qadi
Al-Qadi dia Al-Qadiyah. Jadi Al-Qadi ini Al-Qadiyah. Kelihatan ya? Al-Qadiyah itu fathah. Jadi khusus yang fathahnya keluar keluar ya, untuk mansub, khusus mansub itu keluar fathahnya. Gitu. Jadi ada perbedaan sedikit. Kalau tadi maksur itu Musa, yang ini Al-Qadi, Al-Qadiyah, Al-Qadi lagi. Ya, Al-Qadi lagi. Baik, terakhir itu adalah isim ghair munsharif. Nah, kalau isim ghair munsharif yang tidak bertanwin, contoh Aisyah ya, Aisyah. Aisyah itu dia Aisyatu bentuk marfu'nya. Jadi nggak boleh Aisyatun ya, Aisyatu. Lalu kemudian Aisyata mansubnya. Normal ya, Aisyatu, Aisyata itu paling bawah. Nah, khusus ke yang majrurnya, nah satu lagi ya, isim ghair munsharif itu dia juga tidak boleh menerima domah kecuali dalam keadaan tertentu ya. Dan tertentu, tapi nanti kita bahas. Jadi secara umum adik-adik mungkin sekarang difahami dulu bahwa ghair munsharif itu pertama tidak tanwin, yang kedua dia tidak majrur. Maksudnya bukan tidak majrur, tidak bisa ada tanda kasroh. Jadi dia Aisyatu normal ya, Aisyata, maka versi majurnya Aisyata lagi ya. Aisyatu, Aisyata, Aisyata. Begitu. Nah, kalau kalian ini nanti suatu saat punya buku ini dilingkarin nih. Ini bagian apa ya? Aisyata ini bagian titik yang sering kita lupa, jadi dilingkarin. Nah, lalu kemudian kalau tadi maksur gampang ya, Musa. Nah, yang mangkus dia bagian yang tengahnya saja, bagian yang fathahnya saja, itu saya lingkarin biasanya. Berarti dia nggak sama temannya. Temannya Al-Qadi dia Al-Qadiyah sendiri. Begitu. Baik, ini harusnya biasanya ini lama ya dijelaskan dan bisa dengan contoh dan apa gitu ya. Tapi waktu kita interbahas, sebenarnya itu inti ini ya, inti daripada isim mu'rab. Tapi gini, saya pengen ada yang beberapa orang yang saya minta untuk menceritakan ulang. Admin bisa balik lagi nggak ke sana, ke tabel tadi? Admin? Baik, ke tabel tadi. Nah, ini biar ini ya, biar nempel. Karena kan gini, kalau kalian hanya sekedar tadi penjelasan, oke, baik, mungkin ya insya Allah mudah-mudahan sebagian kalian mungkin sebagian besar mungkin ngerti lah insya Allah gitu. Tetapi besok, lusa, minggu depan ini lupa nih. Kayak gitu bahasa Arab tuh kayak gitu gitu. Nah, biasanya cara membuat nggak lupa itu langsung saya tes. Gitu. Saya langsung suruh hafalkan. Saya suruh hafalkan kemudian di apa ya? Hafalannya itu kemudian langsung diujikan begitu. Jadi gini, kita akan mencoba ada dua nih ya, ada dua yang pengen ada dua tahap hafalan. Jadi nggak apa-apa ya, waktunya kita tambah ya. Ini biar kemudian nempel nih, karena ini salah satu materi tersulit. Kebanyakan pembelajar bahasa Arab matinya di sini, di i'rab. Nah, ini kita baru bicara i'rab fi'il ya. Nanti i'rab itu ada lagi i'rab. Maaf. Kita baru bicara i'rab isim. Nanti setelah itu ada lagi i'rab fi'il. Tapi i'rab fi'il lebih mudah, lebih sedikit. Jadi ini yang bagian paling sulit itu adalah i'rab isim. Jadi kalau kalian paham ini yang saya jelaskan barusan dan kalian hafalin, berarti kalian sudah melewati fase paling susah dalam bahasa Arab. Gitu. Di mana paling banyak orang tuh bingung di sini. Begitu. Ini jadi kalian kalau bisa paham tadi yang saya sampaikan dan bisa menghafalkannya dengan baik, berarti kalian sudah melewati fase tersusah. Setelahnya insya Allah lebih mudah. Gitu. Ini adalah untuk pelajar pemula biasanya ini paling susah. Di sini pada tumbangnya di sini. Baik. Nah, sekarang hafalan pertama saya ingin kalian menghafalkan yang 9 itu. Ya. Kita ulang ya. Mufrad, musana, jamak muzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, maksur, mangkus dan isim ghairu munsharif. Ya, boleh disebut isim ghairu munsharif atau isim allazi la yunsharif. Baik, saya minta dalam waktu 2 menit dihafalkan ya. Dihafalkan dan saya berharap ada yang maju nanti, ada yang muncul disebutkan ulang tanpa melihat kepada teks gitu. Mungkin dibuka dulu admin, diperlihatkan dulu, jadi lagi mereka untuk menghafal dulu, jadi kasih waktu 2 menit, 3 menit untuk menghafal dulu yang 9 itu. Diperlihatkan dulu, nanti baru ditutup setelah ini. Pas lagi dites baru ditutup.
Halo admin, bisa ditampakkan tabelnya lagi tadi? Tabelnya? Yang mana, Ustaz? Ini bukan? Iya, tapi kok nggak kelihatan ya di saya? Tabel yang barusan. Ini nggak muncul di layar saya. Oh, nggak muncul. Oh iya, ya. Baik. Udah Sudah, muncul sekarang. udah ya. Udah muncul. Baik. Baik ya, silakan dimulai. Saya kasih waktu 3 menit ya. 3 menit, nanti 1-2 orang tolong disebutkan yang 9 itu apa aja. Ini biar nempel ya, bukan apa-apa. Biar nanti kalian pulang dari sini nempel bawa sesuatu gitu. Sok, silakan dihafalin. Ya, 9 ya. Nanti tolong 9 itu disebutkan satu-satu dengan ditutup ini ya, tabelnya ditutup nanti. Baik, 3 menit berarti 25.5, 25.7 atau 25.8. Ini waktu saya, ini 25.6 kalau di jam saya. Baik, silakan ya. 2 menit, 3 menit, silakan. Kalau ada yang mau nanya, silakan ya. Mau nanya juga boleh, sambil ngafal. Nanya bisa lewat chat. Ustadz, untuk isim yang maksur maupun yang mangkus memang selalu akhirannya kalau yang maksur itu fathah, sementara yang mangkus itu kasroh ya Ustadz? Begini, kalau maksur itu akhirannya itu bukan begini. Akhirannya itu alif lazimah ya. Alif lazimah. Kalau yang mangkus ya lazimah gitu. Nah, itu kan sama kalau penampakannya sama ya. Contoh Musa sama Al-Qadi itu kan sama. Nah, yang membedakan huruf sebelum alif lazimahnya, Bu. Jadi suruh alif lazimah itu ada huruf ya. Kalau Musa itu huruf sebelumnya adalah huruf sin ya. Nah, sinnya itu berokat fathah. Nah, huruf sebelumnya berokat fathah, maka kita bisa pastikan bahwa setelahnya ada alif. Nah, kalau ini al-qadi, huruf sebelum yang bengkok itu adalah huruf ini ya, do yang di kasroh. Nah, karena huruf sebelumnya itu kasroh, maka kita bisa pastikan dia adalah apa namanya? Dia adalah ya, begitu. Jadi tadi pertanyaannya apakah harus selalu fathah? Ya, fathah di huruf sebelumnya ya, bukan huruf terakhir. Di huruf sebelumnya selalu fathah. Kalau yang untuk isim mankus huruf sebelumnya harus kasroh. Begitu Bu ya. Terus alif lazimahnya itu berarti dia doma muqaddaroh ya Ustadz? Yang dimaksud doma muqaddarohnya itu di alif lazimahnya yang Iya, tidak kelihatan. betul di alif lazimahnya, doma mukadarohnya. Bukan di huruf Ya, sinnya ya, syukur. di alif Ya, ya. lazimahnya. Syukur Ustadz. Ya afwan. Baik, udah 58 ya. Silakan ada yang mau voluntary, mungkin 1 orang 2 orang sebutkan 9 itu. Ini biar pulang bawa sesuatu nih, biar Ada Ustaz. Nah, ya, Ustaz. silakan. Asma yang pertama al-mufrad, atsani al-musanna, wa tsalitsa jamal mudzakkar salim, ar-rabi jamal muannas salim, al-khamis jamal taksir, as-sadis asmaul khamsah, as-saba' al-maqsur, thamin al-manqus, wa tasya al-ismu alladhi la yansarif. Masya Allah. Al-mufrad misal walad, al-musanna waladan, wa jamal mudzakkar salim muslimun, wa jamal muannas salim muslimatin, wa jamal taksir aulad. Al-asmaul khamsah wa abuka. Al-maqsur misal Musa. Al-manqus misal al-qadi, wal isim alladhi la yansarif wa Aisyah. Syukran. Afwan, Masya Allah ya. Mumtaz, ukhti ya. Ini ukhti kayaknya bukan pemula ya. Insya Allah. Tapi ya kita apresiasi ya. Insya Allah. Baik, mungkin ada satu lagi dari Ikhwan. Kalau bisa ini ya, yang memang baru belajar gitu. Sok mangga 1 orang dari Ikhwan ada.
Ini aja ya, nggak mesti harus seperti itu tadi ya. Saya cuma minta bentuk yang paling sederhana juga, misalnya mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, muannats salim, jamak taksir, isim mangkus, maksur, munfarid. Nah, ada lagi? Silakan. Gimana coba ya Ustaz? Mangga silakan. Isim mu'rab ada 9. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim musanna, tasniyah, yang ketiga jamak muzakkar salim, yang keempat jamak muannats salim, yang kelima jamak tasir, yang keenam asmaul khamsah, yang ketujuh isim maksur, yang kedelapan isim mangkus, yang kesembilan isim layan sorif atau ghairu munsharif. Betul Ustaz? Baik, baik. Alhamdulillah. Ya, jazakallah ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Berarti. Ya, Nah, Ustaz. sekarang kita masuk ke ujian yang lebih berat ya, ujian yang terakhir gitu dari materi ini. Kita nggak apa-apa ya, tambah mungkin sekitar 15-20 menit. Jadi sekarang admin bisa kembalikan ke ini, ke tabelnya. Baik, sekarang gini, saya minta, tadi kan sudah hafal ya, 9 ya, saya mungkin minta 1-2 orang bisa menceritakan bukan cuman jenis isim yang 9 itu, tapi tandanya gitu ya, tandanya. Tapi kita buat singkat aja, maksudnya biar cepat gitu ya. Contoh begini, mufrad. Mufrad itu apa tandanya? Dhammah, fathah, kasroh gitu ya. Dhammah, fathah, kasroh gitu ya. Lalu kemudian musanna tandanya apa? Alif, ya, ya. Nah, begitu. Lalu jamak muzakkar salim, waw, ya, ya. Ya. Lalu jamak muannats salim, dhammah, kasroh, kasroh. Kemudian jamak taksir. Nah, jamak taksir sama kayak ini ya, sama kayak bentuk mufrad, dhammah, fathah, kasroh. Lalu kemudian asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah dia agak khusus. Yang lain, yang tadi itu dia tandanya dengan tanda baca ya, dhammah gitu. Nah, dia dengan huruf ya. Waw, alif dan ya. Ya. Waw, alif dan ya. Lalu kemudian maksur. Maksur itu doma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasar muqaddarah. Boleh disebut seperti ini atau bisa dikatakan tidak ada perubahan, boleh misalnya. Tidak ada perubahan sama semua, silakan, itu bisa juga. Lalu kemudian mangkus. Mangkus itu doma muqaddarah, fathah, ya, fathah betulan ya. Baru kemudian kasrah muqaddarah gitu. Nah, atau boleh juga dikatakan sama, semua sama kecuali mansubnya itu adalah fathah. Begitu. Boleh juga, ini biar simplifikasi aja. Terakhir adalah isim ghairu munsharif, tandanya adalah apa namanya? Dhammah, fathah dan fathah. Baik ya. Jadi mungkin gini, saya jadi mungkin gini, bisa seperti ini. Jadi misalnya isim ada 9. Ada 9 tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau mufrad tandanya dhammah, fathah, kasroh. Musanna alif, ya, ya. Jamak muzakkar salim, waw, ya, ya. Jamak muannats salim, dhammah, kasroh, kasroh. Jamak taksir, dhammah, fathah, kasroh. Asmaul khamsah, waw, alif, ya. Maksur itu semuanya sama atau dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasroh muqaddarah. Lalu kemudian mangkus semua sama kecuali yang mansubnya itu fathah atau boleh juga dikatakan dhammah muqaddarah, fathah, kasroh muqaddarah. Lalu terakhir isim ghairu munsharif, dhammah, fathah dan fathah ya. Jadi dia di ujungnya yang majurnya dia harusnya normalnya kasroh, dia tetap fathah. Begitu. Nah, gitu ya. Gampang kan? Gitu. Nah, saya kasih ini 2104, saya kasih waktu mungkin 5 menit ya. Tapi ini insya Allah berharga lah ini. Insya Allah seumur hidup berharga lah. Nanti pas baca Quran, baca hadis gitu ya. Kita jadi paham sekali. Oh, kenapa yang ini tun, ini tin. Ini kenapa nggak ada kenapa Musa, ya, kenapa ini juga di sana perubahan, ini nggak ada perubahan. Nah, kita jadi paham gitu. Jadi pas kita baca Quran, baca hadis, baca kita bahasa Arab, jadi paham sekali gitu perubahan-perubahan isim itu. Ya. Nah, baik, saya minta 5 menit ya. Nanti mungkin ada beberapa orang, minimal 2 orang yang maju ke depan. Ya, mangga kalau ada yang ini mungkin izin silakan ya. Sok, silakan dihafalkan tabelnya, diceritakan, dijelaskan seperti itu tadi. Ya, 5 menit ya, 5 menit silakan tabelnya dibuka dulu admin ya biar bisa dibaca sama-sama.
Kalau ada yang mau bertanya juga boleh ya. Kalau ada yang masih bingung, apa bedanya misalnya jamak taksir sama jamak muannas salim gitu kan, dengan jamak muzakkar salim. Asmaul khamsah itu gimana sih? Mangga kalau ada yang mau nanya. Apa Ustaz, Anda mau nanya? Silakan. Fadol. Itu Ustaz, kan itu ada doma biasa, ada doma muqaddarah. Nah itu doma muqaddarah itu artinya apa ya Ustaz, muqaddarahnya? Gini, domah muqaddarah. Jadi gini, muqaddarah tuh artinya dikira-kira gitu. Dikira-kira. Sebenarnya secara filosofi saya tidak terlalu paham ya, kenapa ulama nahwu mengatakan itu diadab dikira-kira. Tetapi begini, itu kan Musa dan Musa itu kan nggak ada secara penulisan dan secara lafaz kan sama ya. Maksudnya ini Musa gitu. Jadi secara tulisan dan lafaz sama. Tetapi ulama tetap menganggap itu domah gitu loh. Tapi karena nggak muncul dalam tulisan dan lafaz, maka mereka membuat kategori baru. Namanya bukan domah biasa, tapi domah muqaddarah. Begitu. Nah, jadi ini memang istilah nahwu dan mungkin ya penjelasan yang terbaik kita dapat mungkin di materi nahwu yang tingkat tinggi, misalnya nanti di Syarah Alfiyah atau mungkin di kitabnya Imam Syabawayh, nama kitab itu Alkitab gitu ya. Jadi kalau singkatnya gini, domah itu domahnya kelihatannya waladun misalnya atau auladun gitu. Tapi kalau domah muqaddarah itu nggak kelihatan, baik secara tertulis, secara lafaz nggak kelihatan gitu. Jadi dia tidak terlihat tuh domahnya. Gitu aja ya. Mungkin yang bisa saya jelaskan seperti itu gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya mudah-mudahan pemateri lain bisa mungkin menjelaskan lebih baik. Begitu. Tapi mungkin untuk level ini saya berharap tidak perlu sejauh itu. Untuk level ini cukup difahami bahwa begini, untuk maksur itu dia tidak ada perubahan itu aja. Jadi marfu'nya, mansubnya, majrurnya itu sama-sama Musa. Nah, jadi untuk level pemula cukup sampai di sana menurut saya. Begitu. Keren Ustaz. Ya. Baik. Tadi ada yang bertanya ya, itu maksudnya gimana? Tadi saya bilang dijelaskan tandanya. Tadi kan sudah jelaskan 9 isim 9 ada apa? Ada 9. Sekarang informasikan tandanya. Misalnya mufrad tandanya marfu'nya domah, mansubnya fathah, majurnya kasroh. Atau boleh lebih simpelnya domah, fathah, kasroh dah gitu. Jadi mufrad domah, fathah, kasroh. Musanna alif ya. Jamak muzakkar salim waw ya. Muannas salim domah kasroh gitu aja sampai terus yang ke-9. Tapi kalau mau lebih lengkap bisa gini. Mufrad itu marfu'nya dengan domah, mansubnya dengan fathah, maju dengan kasroh. Boleh gitu, nggak masalah. Tapi mungkin kepanjangan ya. Tapi nggak masalah kalau lebih bagus kalau bisa seperti itu. Musanna marfu'nya dengan alif, mansubnya dengan ya, majunya dengan ya. Boleh, mangga lebih jelas gitu. Seperti itu. Tapi ini saya membuat biar di kepala mudah ya. Di kepala nempelnya mudah. Mufrad, domah, fathah, kasroh. Enak kan? Mudah kan? Musanna alif ya gitu. Jamak muzakkar salim wow ya gitu. Ini buat memudahkan aja gitu pas menghafal gitu. Baik, mungkin 1 menit lagi ya. Kalau mau bisa bahasa Arab ini mutlak ya. Ini nggak bisa enggak. Nggak hafal tabel ini udah lupakan ini ya. Lupakan bisa bahasa Arab. Nggak akan bisa bahasa Arab. Wajib hafal tabel ini. Baik ya, sepertinya sudah 5 menit.
Ya paling Ya, tidak gini, Ustaz. semuanya tidak tampil, mungkin 2 orang 3 orang saya minta paling tidak yang lain berusaha kan. Nah, ketika berusaha menghafal, insya Allah itu membuat dia nempel di kepala, gitu ya. Jadi nanti kalau sudah pernah kita hafal, ya apalagi kita bisa pernah menjelaskan ya di depan teman-teman yang lain, biasanya akan selamanya hafal, gitu. Biasanya gitu. Kalau sudah pernah kita tampilkan itu di depan umum gitu ya, depan teman-teman, biasanya akan nempel bertahun-tahun. Baik, mungkin silakan ada minimal 2 orang. Sok ada yang mau. Saya Ustaz. Silakan. Ya, kok nggak kedengaran suaranya? Karena Ustaz. Mangga silakan dimulai, silakan. Langsung aja. Yang pertama, iya Ustaz. Pertama, mufrad, dhamma, fathah, kasrah. Yang kedua, musanna, alif, ya, ya. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim, wawu, ya, ya. Yang keempat, jamak muannas salim, dhammah, kasrah, kasrah. Yang kelima, jamak taksir, dhammah, fathah, kasrah. Yang keenam, asmaul khamsah, wawu, alif, sama ya. Yang ketujuh, isim maksur, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, sama kasrah muqaddarah. Yang kedelapan, isim maksur, yaitu dhammah muqaddarah, fathah, sama kasrah muqaddarah. Yang terakhir, isim ghairu munsharif, dhammah, fathah, fathah. Alhamdulillah. Mumtaz sahih, Masya Allah ya. Baik, berikutnya. Siapa lagi yang mau? Silakan. Ustaz. Baik. Isim ma'ruf ada 9. Yang pertama mufrad, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, maksur, manqus, sama isim ghairu munsharif. Cirinya mufrad itu dhammah, fathah, kasrah, musanna itu cirinya alif, ya, ya, jamak muzakkar salim cirinya wawu, ya, ya, jamak muannas salim cirinya dhammah, kasrah, kasrah. Terus asmaul khamsah cirinya jamak taksir cirinya dhammah, fathah, kasrah. Terus asmaul khamsah itu cirinya wawu, alif, ya, terus cirinya dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Terus cirinya dhammah muqaddarah, fathah, kasrah muqaddarah. Itu munsharif cirinya dhammah, fathah. Alhamdulillah, mumtaz ya, Ukhti ya. Insya Allah. Baik, mungkin satu orang lagi, silakan. Saya Ustaz. Enggak. Mufrad, mufrad dhammah, fathah, kasrah, musanna, alif, ya, ya, jamak muzakkar salim, waw, ya, ya, jamak muannas salim, dhammah, kasrah, kasrah, jamak taksir, dhammah, fathah, kasrah, asmaul khamsah, waw, alif, ya, maksur, dhammah muqaddarat, fathah dhammah muqaddarat, fathah muqaddarat, kasrah muqaddarat, manqus, dhammah muqaddarat, fathah, kasrah muqaddarat, ismul ladzil yansori, dhammah, fathah, fathah. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Berarti pembelajaran kita 1 jam ini sepertinya sukses ya. Alhamdulillah ya, saya senang gitu mendengarnya gitu. Ada lagi atau ada satu lagi? Ya Ustaz, ada lagi nggak apa-apa. Yang belum ada siapa? Saya Ustaz. Mangga Bu.
Isim mufrad ada 9. Yang pertama, isim mu'rob ada 9. Yang pertama, isim mufrad. Tandanya doma, fathah, kasroh. Terus isim musanna atau tasniyah, tandanya alif, ya, ya. Terus Baik. isim jamak muzakkar salim, tandanya wawu, ya, ya. Jama apa, Bu? Jama muzakkar Jamak salim ya. Baik, muzakkar salim. baik, betul. Wow, ya, lanjut. Oh ya, ya. Terus jamak muannas salim, tandanya doma, kasroh, kasroh. Ya, Terus jamak taksir, tandanya doma, fathah, kasroh. baik. Terus isim maksur. Isim maksur tandanya domah muqaddaroh, fathah muqaddaroh, kasroh muqaddaroh. Terus isim mangkus juga sama, tandanya domah muqaddaroh, fathah muqaddaroh, kasroh muqaddaroh. Terus isim layan sorif atau isim ghairu munsorif, tandanya apa ya? Domah fathah, fathah. Doma farhah. Baik, Domah baik. fathah, fathah. Ya, Betul nggak, Ustaz? alhamdulillah. Ya, betul, Bu ya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Insya Allah ya. Syukur, Ustaz. Iya, baik, sepertinya secara umum saya lihat berhasil ya. Ya, alhamdulillah ya, saya juga ikut bersyukur ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, ada pertanyaan nggak? Tanda-tanda itu nantinya untuk apa, Ustaz? Oh, nanti gini Bu, tanda-tanda itu contoh gini ya, contoh misalnya gimana ya? Kita belum bahas ini ya, belum bahas tentang fa'il ya. Jadi gini, contoh gini, kalau dalam bahasa Arab itu pelaku itu fa'il itu dia senantiasa marfu ya, marfu pelaku. Nah, sementara objek yang dikenakan pekerjaan itu dia senantiasa mansub gitu. Jadi misalnya begini, doroba Zaidun Muhammadan. Nah, jadi Zaid itu nama orang ya. Dia bisa Zaidun, bisa Zaidan ya. Bisa Zaidin juga. Muhammad nama orang, bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Doroba artinya memukul, doroba. Nah, di sini kalau kita katakan doroba Muhammadun Zaidan, pertanyaan saya siapa yang pelakunya siapa? Doroba Muhammadun Zaidan. Muhammad pelakunya, betul. Itu tujuannya gitu ya. Doroba Muhammadun Zaidan. Sekarang saya rubah, saya tidak rubah tandanya ya, saya hanya rubah posisinya aja. Karena kalau dalam bahasa Arab tuh pelaku tuh boleh diletakkan di akhir. Jadi saya doroba Zaidan Muhammadun. Kalau tadi kan doroba Muhammadun Zaidan artinya Muhammad memukul Zaid gitu ya. Sekarang saya rubah doroba Zaidan Muhammadun ya. Jadi bertukar posisi tetapi tanda bacanya sama. Pertanyaannya siapa yang memukul? Doroba Zaidan Muhammadun yang memukul siapa? Muhammad, tetap Muhammad tidak. Betul, tetap Muhammad begitu. Nah, jadi udah mulai nangkap ya. Jadi bahasa Arab tuh seperti itu ya. Jadi perubahan itu menentukan nanti dia apa fungsinya dalam kalimat, apakah fa'il ataukah maf'ul bih ya. Ini fa'il itu subjek ya dalam bahasa Indonesia, kalau maf'ul bih itu dia objek. Begitu. Nah, itu contoh kecilnya ya. Nanti banyak lagi penggunaan lain. Tapi udah tahu ya. Jadi marfu'nya kalau mufrad itu adalah doma gitu ya. Kalau mansubnya adalah dengan fathah gitu ya. Nah, itu yang penting itu dulu. Nanti penggunaannya di mana? Nanti insya Allah pada materi berikutnya dijelaskan oleh pemateri yang lain. Baik, mungkin itu dari saya ya. Ini sudah melewati ini ya. Tadi sebenarnya cuma 1 jam. Saya juga ini materi ini biasanya setengah harian seenggaknya, tapi cuma 1 jam. Saya minta tadi tambahan waktu kepada admin mungkin sampai 9:30. Baik, mungkin gini, saya kalau ada yang mau bertanya langsung ke saya silakan ya. Insya Allah saya terbuka gitu. Free, bebas. Mungkin dicatat aja nomor WA saya. Ini kalau ada bertanya apa-apa tentang bahasa Arab gitu, ataupun tentang yang lain gitu, mungkin materi ilmu syariah dan sebagainya. Nomor WA saya 081 ya. Silakan dicatat 081
220 366 133. Saya ulang ya. 081 220 366 133. Baik, ya. Jadi kalau ada kebingungan nanti bisa konsultasi ke saya ya tentang materi bahasa Arab. Baik, mungkin demikian kiranya ya. Admin mungkin kita tutup ya, insya Allah. Ya, mungkin itu aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya sampai akhir hayat gitu, bisa berguna untuk digunakan untuk menggali lebih dalam Al-Quran, As-Sunnah, kitab-kitab para ulama begitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dihitung Allah sebagai ibadah yang akan mengangkat derajat kita kelak di akhirat. Nah, Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Syukran katsiran. Barakallahu fiik. Ya. Wabillahi taufiq.